Paroki Keluarga Kudus, satu-satunya gereja Katolik di jalur Gaza, diserang pasukan Israel pada Kamis 17 Juli 2025, mengakibatkan 3 orang tewas, 9 luka-luka, termasuk pastor paroki. Tak lama setelah kejadian, Paus Leo ke-14 langsung mengirimkan telegram kedekatan spiritualnya dengan umat beriman, memohon kedamaian bagi korban jiwa dan keteguhan bagi yang luka-luka. Paus mendoakan dan menyerahkan jiwa para korban yang telah meninggal kepada rahmat Allah yang Maha Kuasa dan memanjatkan doa bagi mereka yang terluka agar cepat pulih dan bagi mereka yang berduka agar diberi penghiburan. Bapa Suci juga kembali menyerukan perdamaian serta menyampaikan harapannya agar peperangan berakhir dan diselesaikan dalam dialog dan rekonsiliasi. Paus mengharapkan perdamaian abadi di kawasan konflik. Sebanyak 60.200 orang dilaporkan tewas dalam perang Gaza. Demikian laporan Kementerian Kesehatan Palestina sejak 7 Oktober 2023. Terdiri dari 58.313 warga Palestina dan 1.983 warga Israel. Saksi mata menuturkan, serangan pasukan Israel terhadap paroki Keluarga Kudus terjadi pada Kamis pukul 10.20 pagi waktu setempat. 3 orang tewas akibat luka yang mengerikan, sementara 9 orang lainnya luka ringan, termasuk pastor paroki Romo Gabriel Romanelli. Selain itu, 1 orang masih dalam kondisi kritis dan 2 lainnya dalam kondisi serius. Korban tewas adalah Saad Salsmeh, 60 tahun, Fumaya Ayat, 84 tahun, dan Najwa Abu Daud, 70 tahun. Salmeh adalah petugas kebersihan paroki dan sedang berada di halaman gereja saat serangan terjadi. Sedangkan Ayat sedang duduk dalam tenda ketika ledakan melontarkan pecahan peluru ke area tersebut. Abu Daud juga sedang berada di tenda yang sama dengan Ayat. Ledakan terjadi di dekat salib di atas gereja, menyebarkan peluru dan puing-puing ke seluruh halaman. Ada 3 orang tua yang luka sangat parah dan sempat dilarikan ke rumah sakit Al-Ahli dengan ambulans, tetapi nyawa mereka tidak tertolong. 3 anak muda yang berdiri di pintu masuk gereja juga mengalami luka cukup parah dan dilarikan ke rumah sakit dengan kendaraan pribadi karena situasi darurat. Beberapa yang lain luka ringan berupa luka sayatan yang memerlukan jahitan. Serangan kali ini adalah yang terbaru dalam serangkaian serangan panjang dan tragis di Gaza. Perang telah menghancurkan semua tempat perlindungan. Gereja Keluarga Kudus telah menjadi tempat berlindung yang rapuh bagi ratusan warga sipil, baik Kristen maupun Muslim, yang mencari perlindungan dari kekerasan. Mereka berharap kengerian perang setidaknya dapat menyelamatkan nyawa mereka setelah rumah, harta benda, dan martabat mereka terkoyak. Namun apa mau dikata, pada bulan Desember 2023, 2 wanita, ibu dan anak, ditembak saat meninggalkan gereja dan berjalan menuju biara misionaris cinta kasih, Biarawati Bunda Teresa, yang letaknya bersebelahan dengan gereja Keluarga Kudus. Serangan terhadap gereja Keluarga Kudus kembali menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan tempat-tempat ibadah dan rumah sakit di masa perang. Berdasarkan hukum humaniter internasional, tempat ibadah dan rumah sakit harusnya dijaga keamanannya, kecuali digunakan untuk tujuan militer. Bagi minoritas Katolik Gaza, serangan terbaru ini bukan sekedar kehancuran fisik, melainkan duka yang mendalam. Paroki Keluarga Kudus adalah simbol ketabahan, belas kasih, dan kepedulian, bak cahaya di tengah kegelapan yang telah lama menyelimuti. Patriarkat Latin Yerusalem mencakupi umat Katolik Roma yang tinggal di Israel, Palestina, Yordania, dan Siprus, mengutuk keras serangan Israel
lantaran menargetkan warga sipil tak berdosa yang tidak tahu apa-apa tentang perang serta menghancurkan tempat suci. Menurut Patriarkat Latin Yerusalem, waktunya sudah tiba bagi para pemimpin dunia untuk bersuara keras dan melakukan segala hal yang diperlukan untuk menghentikan konflik. Kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, Patriarkat Latin Yerusalem berteriak, segera memberikan perlindungan bagi lembaga-lembaga keagamaan dan pusat-pusat kemanusiaan di Gaza dan memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional yang mengkriminalisasi penargetan warga sipil dan tempat-tempat ibadah.